warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Nantinya di sini kita akan membahas satu materi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sebelum Ibu mulai, apakah di sini sudah ada yang mengenal Ibu? Oke, perkenalkan, nama Ibu Natasha Nuraida Hasanah. Biasanya Ibu dipanggil Natasha. Ibu tinggal di kota Jakarta Timur, di daerah Cipayung. Ada yang tahu daerah Cipayung? Oke, ya, daerah Cipayung dekat Ciracas. Iya, situ. Ibu adalah seorang mahasiswi di Universitas Indraprasta atau lebih dikenal dengan nama Unindra yang ada di kota Jakarta Timur. Ibu mengambil jurusan bimbingan dan konseling atau yang biasa kalian kenal dengan nama BK. Di sini sudah ada yang pernah masuk ke dalam ruang BK? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sebuah layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Di sini ada yang tahu layanan informasi itu apa? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi. Layanan informasi yaitu memberikan suatu hal yang mungkin anak-anak belum ketahui ataupun sudah diketahui tapi masih sebagian. Sehingga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat membantu anak-anak jadi lebih tahu dan terhindar dari apa yang tidak diinginkan. Jadi anak-anak semua sudah tahu ya apa itu layanan informasi? Bu, kenapa sih kok kita dikasih tahu tentang layanan informasi? Jadi hari ini Ibu akan memberikan satu materi dengan layanan informasi. Sebelum Ibu mulai, terlihat sepertinya anak-anak semua lesu sekali. Karena bertepatan dengan Ramadan, apakah semuanya berpuasa? Alhamdulillah semuanya berpuasa ya. Jadi sebelum Ibu mulai masuk ke dalam materi, bagaimana kalau kita games terlebih dahulu? Setuju? Oke, di sini Ibu punya games dengan tepukan. Ada 1, 2, dan 3. Ketika Ibu bilang 1, maka kalian harus tepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu bilang 2, kalian harus bertepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu bilang 3, kalian harus bertepuk tangan 3 kali. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke. Ibu akan memberikan sebuah cerita. Ceritanya ini tentang si anak ayam. Tolong diperhatikan ya. Pada suatu hari di sebuah pedesaan, tinggallah sepasang suami istri yang sudah rentan sekali usianya. Dia bernama Kakek Amu dan Ibu Yasmin. Kakek Amu adalah seorang petani dan Ibu Yasmin adalah seorang pengumpul kayu bakar. Pada suatu hari, Kakek Amu ingin melihat hewan ternaknya yang ada di belakang rumah. Ia memelihara seekor ayam yang sedang bertelur. Ketika sampai ke kandang ayam tersebut, Kakek Amu dibuat terkejut karena telur-telur ayamnya sudah pada menetas. Di situ ada 3 telur ayam yang sudah menetas. Kakek Amu terlihat sangat senang. Kenapa senang? Karena anak-anak ayam yang dijaga benar-benar oleh Kakek Amu bisa menetas dengan baik. Di situ Kakek Amu menamai si 1, si 2, dan si 3 atau si anak ayam 1, anak ayam 2, dan anak ayam 3. Anak ayam 1 memiliki ciri-ciri sayap yang berwarna hitam. Anak ayam 2
memiliki badan yang berwarna putih. Dan anak ayam yang ketiga memiliki ekor yang berwarna hitam. Oke, tadi anak ayam yang pertama memiliki sayap berwarna hitam. Anak ayam kedua memiliki badan berwarna kuning. Dan anak ayam yang ketiga memiliki ekor berwarna hitam. Keesokan harinya, ketika kakek Amu ingin memberikan makan ke ayam-ayamnya yang dipelihara oleh kakek Amu dibuat terkejut karena si anak ayam kedua yang memiliki badan berwarna kuning itu terlihat sangat lesu. Kakek Amu segera lari menuju Nenek Yasmin yang sedang memasak di dapur. Dia menghampiri Nenek Yasmin dengan tampang begitu sedih. Nenek Yasmin pun bertanya, "Amu, kenapa kamu terlihat sangat sedih?" Kakek Amu pun menjawab, "Yasmin, ayo ikut aku ke kandang ayam." "Ada apa memangnya?" kata si Nenek Yasmin. "Sudah, ayo ikut saja." Akhirnya mereka berdua menuju ke kandang ayam. Sesampai di sana, Nenek Yasmin melihat ayam-ayam yang sedang makan yang tadi sedang diberikan oleh kakek Amu. Nenek Yasmin pun bertanya, "Amu, apa yang harus saya lihat di kandang ayam ini?" "Coba kamu lihat di sana. Itu loh anak ayam yang berbadan warna kuning." Nenek Amu pun melihat yang anak ayam yang sudah ditunjuk oleh kakek Amu. "Oh, dia terlihat sangat lesu ya," gitu, kata Nenek Yasmin. Kakek Amu pun berkata, "Iya, dia itu anak ayam yang kedua menetas. Tapi entah kenapa pagi ini dia terlihat sangat lesu. Coba kamu periksa, apakah si anak ayam kedua sehat-sehat saja?" Nenek Yasmin pun menghampiri anak ayam kedua yang sedang di pojokan. Ketika menghampiri dan mengambil anak ayam yang kedua, dia mengamati dengan seksama anak ayam tersebut dan menaruhnya kembali ke bawah. Nenek Yasmin menghampiri kakek Amu yang terlihat sangat cemas. "Ada apa dengan anak ayam itu?" kata si kakek Amu. Kata Nenek Yasmin, "Dia tidak kenapa-napa, dia itu hanya mengantuk." Dan disitulah kakek Amu tertawa terbahak-bahak karena dia pikir anak ayam kedua itu sedang dalam keadaan sekarat. Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, kakek Amu segera memberikan air minum kepada si anak ayam kedua. Tak lama kemudian, anak ayam ke-1, ke-3 ikut menghampiri anak ayam kedua untuk minum bersama. Oke, sampai sini bagaimana anak-anak? Sudah lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. Jadi, itu akan membantu kalian semua agar lebih fokus. Ya, agar lebih fokus ketika Ibu memberikan cerita, dengan kalian bertepuk tangan sesuai dengan angka yang Ibu berikan, itu akan memberikan kalian lebih fokus ketika nanti Ibu sedang memberikan materinya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang anak laki-laki dan sebuah bunga. Alkisah, pada suatu hari di sebuah kerajaan terdapat 2 anak laki-laki yang tinggal di kerajaan sebagai pelayan raja. Ketika mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan seorang anak gadis yang sangat cantik. Salah satu dari anak laki-laki tersebut menyukai si anak gadis. Sebelum ia menghampiri si anak gadis tersebut, ia mengambil bunga yang ada di vas aula kerajaan. Ketika dia sudah mengambil bunga tersebut,
ia menghampiri si anak gadis dan memberikan bunga yang sudah ia ambil. Si anak gadis terlihat sangat senang karena bunga yang diberikan oleh anak laki-laki itu sangatlah cantik, wangi, dan indah. Keesokan harinya, si anak laki-laki ingin sekali bertemu dengan seorang anak gadis yang kemarin ia temui. Sebelum ia bertemu dengan anak gadis tersebut, ia mengambil bunga lagi dari vas yang ada di aula kerajaan. Keesokan harinya terus seperti itu hingga bunga yang ada di vas tidak ada dan ataupun habis. Raja yang melihat vas bunga itu kosong terlihat sangat marah dan ia mengumpulkan semua pelayan yang ada di kerajaan. Ketika dia sudah mengumpulkan semua pelayan yang ada di kerajaan, ia bertanya siapa yang mencuri bunga-bunga yang ada di vas bunga yang ada di aula. Anak laki-laki yang mengambil bunga tersebut ingin berkata jujur, namun sahabatnya itu berkata untuk diam saja karena takut si anak laki-laki itu mendapat masalah karena si raja sangat terlihat marah. Ketika raja menghampiri kedua anak laki-laki tersebut dan bertanya, anak laki-laki tersebut tidak menggubris peringatan dari temannya dan ia tetap jujur kepada raja. Ia mengatakan bahwa ia yang mengambil bunga-bunga yang ada di vas aula kerajaan. Raja terlihat sangat marah, mukanya merah padam. Tapi setelah itu, raja pun tersenyum dan ia berkata, ternyata bunga tersebut lebih baik daripada di dalam vas. Sehingga setelah kejadian itu, raja dan anak laki-laki tersebut menjadi bersahabat. Dari cerita tersebut, ibu ingin memberikan suatu alasan kenapa ibu memberikan cerita tersebut. Ada sangkut pautnya dengan tema yang akan ibu bawakan, yaitu tentang kejujuran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan dan kita laksanakan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, seperti tadi yang kisah yang sudah ibu ceritakan, yang tentang si anak laki-laki dan sebuah bunga, ibu tadi sudah katakan bahwa ada sangkut pautnya dengan tema yang akan ibu bawakan. Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi dengan tema kejujuran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi dengan tema kejujuran, ibu mohon anak-anak semua bisa memperhatikan apa yang ibu sampaikan, karena ibu sangat berharap agar anak-anak bisa mendapatkan hal yang baru atau pengetahuan yang baru ketika ibu sudah menjelaskan tentang materi tersebut. Dan ibu berharap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang sudah ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Jika di pertengahan ketika ibu sedang menjelaskan ada yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya dan menyebutkan nama. Oke anak-anak? Oke, di sini kita masuk ke dalam materi kita, yaitu kejujuran. Sebenarnya di sini ada yang tahu nggak jujur itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, silahkan angkat tangannya. Iya, dengan nama siapa? Oke, bisa dijelaskan? Oke, alhamdulillah baik. Jadi, ibu tambahkan ya, kejujuran itu adalah upaya untuk selalu menyamakan perbuatan dan perkataan kita
Jadi, perbuatan dan perkataan kita tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangi juga. Keinginan untuk jujur menyebabkan seseorang selalu dapat dipercaya dalam tindakannya, ucapannya, dan juga aksi nyata dalam setiap harinya. Jadi, ketika kita jujur, itu akan membuat diri kita lebih dapat dipercaya oleh orang-orang. Lebih singkatnya, arti jujur adalah lurus hati, ikhlas, dan tidak berbohong, dan juga tidak curang. Jadi, jujur itu bisa kita katakan yaitu sebuah akhlak, sebuah hal yang baik dan positif untuk kita lakukan. Kita masuk ke dalam manfaat jujur. Sebenarnya manfaat jujur itu apa sih? Mungkin sebagian anak-anak sudah tahu kalau kita jujur, kita dapat apa ya? Kalau kita jujur, kita bakal kayak gini, kita bakal kayak gitu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rincinya lagi manfaat dari kejujuran. Oke, manfaat jujur yang pertama yaitu kita mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Dengan kita jujur, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menyukai hal-hal yang positif, diantaranya salah satunya yaitu jujur. Rasulullah juga memiliki sifat yang jujur. Jadi kita sebagai umatnya diwajibkan dan diharuskan untuk memiliki sikap jujur. Yang kedua, ada pergaulan yang makin luas. Bergaul dengan orang-orang yang jujur dapat menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa khawatir. Kenapa? Karena dengan bergaul dengan mereka, kita tidak punya hal-hal yang negatif di pikiran kita. Kayak misalkan, dia bohong gak ya ngomong kayak gitu? Ih, dia bohong gak ya ngelakuin hal kayak gitu? Nah, jadi dengan kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, itu dapat menyenangkan. Tidak hanya bergaul dengan orang-orang jujur, kita diri kita sendiri juga harus jujur. Agar apa? Agar kita juga dapat memberikan kesenangan dan memberikan kenyamanan kepada orang lain ketika sedang bersama kita. Yang ketiga, ada hidup damai dan tentram. Dengan terbiasa jujur akan menumbuhkan sikap saling percaya, peduli, dan juga menghargai. Dengan kita memiliki sikap jujur, kita bisa saling menghargai dengan satu sama lain. Oke, di sini Ibu pengen tanya. Tadi kita Ibu sudah menjelaskan tentang manfaat dari jujur. Sekarang anak-anak di sini sudah tahu belum? Jujur itu apa? Oke, bisa angkat tangannya? Ya. Oke, jadi jujur itu adalah sebuah hal yang positif. Pastinya dia juga memiliki ciri-ciri. Nah, kira-kira ciri-ciri orang yang jujur itu seperti apa ya? Oke, kita lihat di sini. Ciri-ciri orang yang jujur, yang pertama itu adalah berkata dengan benar. Maksudnya apa? Berkata tentang kebenaran dan tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal. Yang kedua, bertindak sesuai dengan yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan, maka kita tindaki. Jangan di luar pikiran kita tindaki. Yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Jadi, ketika kita memberikan kesaksian kepada orang lain, itu sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Jangan ada yang apa? Tadi Ibu bilang, jangan ada yang dilebih-lebihkan. Yang keempat, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Jadi kita
Jadi kita harus menyesuaikan perkataan juga perbuatan kita. Misalkan perkataan kita itu tentang hey, hari ini tadi aku habis jalan-jalan ke Taman Rusa loh gitu. Nah, di situ perbuatannya juga benar karena dia juga jalan-jalan ke Taman Rusa. Maksudnya Bu Guru gimana? Maksudnya Ibu Guru yaitu perbuatannya yaitu kan kita pergi ke Taman Rusa. Dan ketika kita bercerita kepada orang lain, itu benar-benar karena kita pergi ke Taman Rusa. Yang kelima, tidak ingkar janji. Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka oleh orang-orang yang mengingkari janjinya. Ketika sudah janji, maka kita harus menepati janji yang sudah kita buat kepada orang lain, mau kepada teman kita, mau kepada sahabat-sahabat kita, mau kepada adik kita, kakak kita, abang kita, orang tua kita, dan yang lainnya. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang kejujuran. Ibu harap anak-anak sekalian bisa lebih jujur lagi kepada diri anak-anak sendiri ya. Karena apa? Misalkan ketika anak-anak sedang mengalami masalah atau sedang bertemu dengan masalah, anak-anak enggan untuk bercerita karena takut masalah yang anak-anak hadapi, yang kalian hadapi itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Sebenarnya, jika kalian jujur kepada diri kalian sendiri, jika kalian jujur untuk bercerita tentang masalah kalian tanpa menutup-nutupi masalah kalian, itu kalian akan mendapatkan ketentraman di hati kalian dan kenyamanan pada diri kalian sendiri. Jika kita berkata dan hidup dalam kejujuran, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum Ibu tutup, Ibu harap anak-anak semua bisa lebih membuka dirinya lagi dengan jujur ya. Sampai di sini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apa yang kalian dapat dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Bisa angkat tangannya? Ya, silahkan. Dengan nama siapa? Oke, diangkat tangannya. Ya, silahkan dijelaskan. Oke, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh salah satu teman kita. Jadi, dengan jujur itu akan membuat diri kita lebih tentram. Baik anak-anak, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai sekian. Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan bisa membuat anak-anak lebih terbuka lagi dengan diri anak-anak sendiri. Ibu mohon maaf jika ada dalam perkataan dan perbuatan Ibu yang salah ya. Cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Oke, alhamdulillah. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga kalian dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.